Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini teman-teman. Kali ini kita akan menyaksikan video antara Magnus Carlsen dan MPL Maxim Pasalagraf. Agak susah sebutnya, kita sebut saya MPL. Tentu seru bagaimana pertandingannya. Langsung saja. Magnus memulai dengan pion D4, dibalas oleh MPL dengan kuda F6. Magnus mengajukan pion C4, MPL pion G6 sambil persiapan penset ya. Magnus perkembangan perwira biasa normal. MPL menawarkan pertukaran pion, menolak. Magnus lebih memilih mengeluarkan kudanya. MPL pion C7 gajah. Magnus makan pion, dimakan balik oleh kuda. Magnus menguasai center sambil menyerang kuda. MPL lebih memilih makan kuda, dimakan lagi oleh pion. MPL membongkar center. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, jadi kalau kita di mencatur itu kita usahakan bisa kuasai petak center. Biasanya siapa yang bisa menguasai petak center ini, 4 petak di tengah papan ini, dia bisa menguasai jalannya pertandingan. MPL ini cerdas ya, dia mencoba membongkar center. Tapi Magnus pilih skak dulu pakai gajah, ditutup pakai kuda. Magnus lebih memilih mengamankan raja. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kita ini sibuk menyerang sana sini, ternyata kita lupa mengamankan raja. Banyak pemain-pemain seperti itu teman-teman, apalagi pemain-pemain amatir ya, menyerang terus tanpa rokade. Ini sangat bahaya. Oke. MPL juga memilih untuk rokade. Magnus perkembangan perwira gajah ya. MPL juga mengeluarkan gajahnya sambil pining menteri. Jadi pining itu adalah pakuan teman-teman ya. Jadi misalnya ini kuda, dia mau pindah tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia pindah, menteri di belakang jatuh. Magnus cerdas, dia memajukan pion sambil menyerang kuda. MPL pindahkan kudanya. Magnus taktis menjaga kuda dengan gajah, karena kuda ini diserang 2 kali ya, kuda dan gajah. MPL makan kuda, dimakan balik oleh Magnus menggunakan gajah, dimakan balik oleh gajah. Magnus makan pakai menteri. MPL mengambil pion, tapi Magnus menggeser bentengnya untuk menyerang pion. Taktis, pion dimajukan, seperti mengorbankan gajah, tapi sebenarnya tidak, karena kalau dimakan pakai pion balik, gajah MPL juga dimakan di bawah. Oke. MPL menolak makan gajah, dia lebih memilih benteng ke C8. Magnus memundurkan gajahnya. MPL memajukan menterinya. Magnus pining benteng di belakang. Jadi gajahnya ini terserang 2 kali teman-teman. Gajah mundur sambil menyerang pion. Magnus menjaga pion, dia memajukan pion G3. MPL makan benteng pertukaran, dimakan lagi oleh Magnus. Ya, MPL ini mencoba membongkar ya, di F6, F5. Ya, Magnus mengeluarkan bentengnya di C6, jadi dia menguasai. Dimakan oleh MPL sambil menyerang menteri, dimakan balik pakai menteri sambil menyerang gajah. Gajah menawarkan pertukaran, dimakan oleh Magnus, dimakan pakai pion. Ya, Magnus mulai membongkar ya, mulai menyerang di sayap raja. MPL menyerang menteri makan sambil menyerang menteri, dimakan balik, makan balik. Ya, jadi keunggulan Magnus adalah dia ini julukannya Raja Endgame. Jadi Magnus di sini mempunyai pion bebas yang 3 petak lagi akan promosi. Nah, inilah yang ditakutkan MPL teman-teman. Raja amankan dulu, pion maju, raja mendekati benteng, pion maju lagi, raja mendekati benteng, benteng mundur, raja mendekati pion, benteng naik untuk mengincar pion, pion naik, dimakan pionnya. Benteng juga sama menyerang pion, dimajukan saja, dimakan balik, dimakan lagi. Maaf, pion maju, 2 petak lagi promosi teman-teman.
benteng, menyerang pion. Dia takut kayaknya. Dijaga pakai raja. Rajanya MPL mulai mendekat, tapi Magnus mendapatkan pion. Ya skak, raja menghindar, skak lagi, raja menghindar, skak lagi, raja menghindar. Ya, dimajukan pionnya, mulai takut MPL ini. Iya, apakah pionnya ini akan sampai? Kita lihat teman-teman, menyerang pion, tapi dihiraukan oleh Magnus, dimajukan pionnya, dimakan lagi pionnya, skak. Ya, raja menghindar dan MPL menyerang. Kenapa teman-teman? Karena pionnya ini pasti akan promosi, sepetak lagi pionnya akan promosi, dan tentu di Grandmaster itu sangat besar keunggulannya kalau kita sudah mendapatkan satu pion yang promosi menjadi menteri. Oke teman-teman, jika kalian suka video ini, dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Nah, semoga kedepannya saya bisa menampilkan video-video pada para Grandmaster, terutama Magnus Carlsen dan Grandmaster lainnya. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.